Jadi begini, banyak sekali tempat-tempat yang digunakan untuk kegiatan memberikan manfaat bagi masyarakat. Salah satunya adalah kegiatan majelis taklim. Kegiatan keagamaan itu para ustazah ini banyak yang halaman rumahnya dipakai imhoning yang tidak bisa dipakai kegiatan apa-apa kecuali majelis taklim, pengajian. Nah, lahannya besar, dipakai untuk pembinaan masyarakat. Banyak tempat-tempat itu dulunya daerah pinggiran Jakarta, dalam perkembangannya turun-temurun menjadi daerah yang tengah, yang harganya sekarang menjadi mahal. Efeknya mereka membuat kegiatan memberikan manfaat bagi masyarakat. Pemerintah harusnya bilang terima kasih, tapi yang terjadi malah pemerintah memberikan PBB yang tinggi. Nah, karena itulah kemudian dibuat kebijakan pembebasan PBB. Nah, ini berlaku untuk semua agama, bukan hanya untuk majelis taklim bagi umat Islam, tapi juga tempat-tempat oleh agama lain yang diberikan manfaat. Nah, ini kemudian kita bekerja sama dengan Kanwil Kementerian Agama, karena yang bisa memverifikasi tempat ini adalah tempat untuk kegiatan pembelajaran adalah Kementerian Agama, kan keluar bidang itu. Kalau dapat verifikasi, lalu dari DKI diberikan pembebasan. Dan itu prinsip seperti itu yang kita ingin kembalikan. Jadi lahan warga itu dilihat apakah ini dipakai untuk kegiatan usaha. Kalau kegiatan usaha maka wajar kena pajak. Tapi kalau dipakai untuk kegiatan yang memberikan manfaat sosial keagamaan bagi masyarakat, justru negara harus berterima kasih. Mas Anies berarti melihat dari temuan yang saat ini dari temuan Mas Anies berarti itu sempat terhenti ya Mas? Ya, pokoknya itu nanti akan kita jalankan lagi. Kalaupun terhenti. Siap. Kalau itu terhenti kita jalankan. Mas Anies boleh ditanya di luar isu lain Mas? Ya, ini mau tanya soal ini Mas Anies, pernyataan dari Pak Saroni ini terkait dukungan Nasdem ke Bapak, katanya itu nggak serta-merta, bahkan mungkin bisa nggak didaftarkan ke Syariah. Itu gimana Mas Anies Kita melihatnya? mengalir saja, kita jalan mengalir, kita percayakan pada proses. Kami yakin pada akhirnya semua memberikan kebaikan buat Jakarta. Pak Anies juga kemarin Jakarta kan supir-supir ada demo mogok bekerja gitu. Salah satunya adalah gaji yang tertunda. Tanggapan seperti apa Pak? Saya tidak mau menanggapi ini ya perkaranya ya, karena saya tidak tahu persis duduk perkaranya. Tapi ketika kita menyusun sebuah sistem yang melibatkan kegiatan usaha dan melibatkan tenaga kerja, maka harus sistem itu adil sehingga usaha yang terlibat merasakan mendapatkan porsi yang baik. Yang kedua, ada penganggaran yang baik pula supaya semua orang yang terlibat di situ bisa mendapatkan haknya, seperti misalnya gaji. Itu adalah bagian dari perencanaan, bagian dari penyusunan sistem. Jadi prinsip itu yang harus dipegang, dan kalau itu ada, insya Allah bisa jalan lancar. Kami dulu melakukan seperti itu dan alhamdulillah tidak pernah ada keluhan-keluhan. Kalau yang sekarang saya tidak tahu duduk perkaranya, jadi saya tidak bisa komentar lebih jauh. Pak Anies, satu lagi dong Pak Anies. Ini terkait kemarin kan disebut sama Pak Anies ada komunikasi yang baik dengan Pak Ahok. Nah, ini boleh diceritain sedikit nggak sih Mas, komunikasi seperti apa? Mengingat kan Ahok kan ketua DPP, mungkin ada ajakan juga ke Pak Anies buat Kita dukungan atau ngobrol sebagai teman, sebagai sama-sama. Hal yang biasa kan itu. Teman-teman juga kan komunikasi. tapi ada positif juga nggak Mas Anies ke PDIP? Mungkin Kita nggak pernah bahas tentang politik. Kita bahasnya tentang pribadi-pribadi. Pak Anies, soal isu Jakarta, satu lagi dong Pak Anies. Kemarin DPRD Jakarta bilang kalau KJP sekarang banyak disalahgunakan oleh orang tua Pak, karena lebih mudah sekarang untuk mendapatkannya. Jadi kayak dipakai untuk kredit motor dan beli kayak TV dan peralatan-peralatan yang tidak ada hubungan dengan pendidikan. Itu bagaimana Pak Anies melihatnya? Lagi-lagi buatnya sistem yang baik, kemudian mekanisme pengawasan yang baik, dan dalam mekanisme pengawasan itu ada sistem early warning. Ketika ada penyimpangan, jadi warningnya itu berfungsi sehingga tidak berkepanjangan. Karena kita tahu di dalam pelaksanaan apapun program di seluruh dunia tidak
Anies, kemarin Pemprov DKI mendapatkan WTP dari LPH BPK. Ini apa ada pengaruh dari Pemprov DKI mendapatkan WTP dari BPK? Nah, apakah ini ada pengaruh juga dari Pak Anies mengingat 2022 kan Pak Anies menyusun untuk anggaran APBD 2023 dari Pak Anies? Begini, alhamdulillah, artinya fondasi yang dibangun selama kita kan mulai WTP itu di tahun 2018 dan kemudian setiap tahun berkelanjutan. Nah, senang sekali bahwa ini terus terjaga, mudah-mudahan terus ke depan terjaga. Jadi ini adalah hasil kerja kolektif. WTP itu kerja ribuan orang di jajaran DKI. Jadi ini bukan prestasi 1-2 orang aja, yang ribuan orang. Sejak dulu prestasi ribuan orang. Bekerjanya memang harus ada perencanaan, harus ada monitoring, harus ada evaluasi. Tapi ini kerja kolektif. Saya ingin sampaikan selamat. Mudah-mudahan terus berkelanjutan ke depan. Salut, selamat buat Pak Heru dan seluruh jajaran DKI Jakarta. Tapi kan yang nyusun APBD 2023-nya kan di era Pak Anies Ya, juga. kan pada pelaksanaannya dilaksanakan oleh seluruh jajaran. Jadi selamat buat semuanya. Salut, mudah-mudahan terus makin solid. Selamat untuk keseluruhan yang dilakukan Pak BJ Gubernur, Pak. Ya, selamat ini BTP. Oh, betul. Kan BTP kan. Iya, Siap. benar. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. BTP. Makasih, Pak.